wabarakatuh. Saya Faisal Al-Adim, NPM B1T020104 dari kelompok 7 ingin membahas tentang kebijakan pemerintah dan komunikasi pemerintah. Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik menurut Thomas R.D. Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak. Konsep ini sangat luas karena mencakup kebijakan publik, suatu yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Contohnya ada jalan rusak, pemerintah memutuskan tidak memperbaikinya. Berarti ini kebijakan dari pemerintah. Dan definisi kebijakan pemerintah atau kebijakan publik bermaknakan satu, kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta. Dua, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Dan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor dan juga keputusan dari luar badan pemerintah. Harold Leslie dan Abraham Kaplan juga berpendapat kebijakan publik harus berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial dari masyarakat. Ketika kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat, maka kebijakan itu akan mendapatkan resistensi ketika diimplementasikan. Dan sebaliknya, kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai sosial di masyarakat. Ruang lingkup kebijakan publik mencakup bidang pembangunan, pendidikan, ekonomi, pertanian, pertahanan, dan sebagainya. Dan kebijakan publik biasanya bersifat nasional, regional, dan lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, provinsi, kabupaten, maupun kota. Kebijakan akan efektif apabila dalam proses perumusan, implementasi, evaluasi kebijakan didukung oleh masyarakat, serta dalam pembuatan kebijakan ada nilai demokratis di dalamnya. A. Pengertian kebijakan. William Emden mengemukakan bahwa secara etimologis istilah polis atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani. Akar kata polis adalah polis, negara, kota, dan pur, kota. Kemudian dikembangkan jadi bahasa Latin, politia, negara, dan pada akhirnya berkembang jadi polis di masa Inggris pada abad pertengahan yang punya arti menangani masalah politik dan administrasi pemerintahan. Menurut Hodges dan Wortman, dikutip oleh Talizidu Ndraha mengungkapkan bahwa policy is a choice of action, a guide for carrying out action. Kebijakan adalah serangkaian tindakan sebuah panduan untuk bertindak. James Anderson, policy is a purposeful choice of action followed by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan oleh seseorang ada seperangkat aktor dalam upaya menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dan adapun dari pendapat dari Hogerwart dan M. Irfan Islami tentang kebijakan, dengan demikian kebijakan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang diusul seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam membuat sesuatu dalam mengatasi masalah masyarakat. B. Pengertian kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Salah satu pendapat dari M. Irfan Islami, kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dan juga ada pendapat dari Carl J. Frederick dan Chandler dan Plano tentang kebijakan pemerintah atau kebijakan publik, dan disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah atau kebijakan publik punya beberapa implikasi, yaitu satu, adanya pilihan dan kebijakan atau keputusan yang dibuat politis dan pemerintah, pegawai, dan lain mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dua, adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan di level ini menuntut pemerintahan untuk melakukan pengaturan, penganggaran, dan pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tiga, adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. C. Proses pembuatan kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik. Hogarth menurut dia ada 5 proses dalam pembuatan kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik. Pertama, 1. Penyiapan kebijakan. 2. Penentuan kebijakan. 3. Pelaksanaan kebijakan. Dan 4. Penilaian kebijakan. Dan 5. Umpan balik atau feedback, pengendalian kebijaksanaan. Dan adapun menurut William M. Dunn, 1. Penyusunan agenda, formulasi kebijaksanaan, adopsi kebijaksanaan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisandi, NPMD 1D020054. Akan melanjutkan presentasi D. Rintangan yang muncul dalam proses kebijakan pemerintahan. Menurut Hogerberg, ada 10 rintangan yang mungkin muncul dalam proses kebijakan. Dengan rintangan, kita maksudkan di sini semua hal yang menyebabkan pengolahan dari suatu bagian dari proses kebijakan ke bagian berikutnya. Pihak-pihak yang tidak menyetujui suatu perubahan relatif menempati suatu proses dan proses yang agak menguntungkan. Mereka hanya memerlukan penutupan suatu rintangan dan proses kebijakan akan macan. Yang menginginkan perubahan sebaliknya harus melalui 10 rintangan. Adapun 10 rintangan tersebut itu bagian-bagian dari proses kebijakan. Itu kebutuhan, syarat, agenda kelompok, agenda umum, agenda formal, penyiapan kebijakan, penentuan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, akibat kebijakan, evaluasi kebijakan, dan umpan balik. Rintangan yang dihadapi: 1. Perumusan masalah, pengolahan kebutuhan menjadi tuntutan perorangan. 2. Pengolahan tuntutan perorangan menjadi agenda kelompok. 3. Pengolahan agenda kelompok menjadi agenda umum. 4. Pengolahan agenda umum menjadi agenda formal. 5. Pengolahan agenda formal menjadi penyiapan kebijakan. 6. Pengolahan penyiapan kebijakan menjadi penentuan kebijakan. 7. Pengolahan penentuan kebijakan menjadi pelaksanaan kebijakan. 8. Pengolahan kebijakan menjadi akibat yang dikehendaki. 9. Pengakuan akibat. 10. Pengolahan evaluasi menjadi umpan balik atau feedback. Tahapan-tahapan kebijakan pemerintahan. Dalam pandangan Ripley yang dikutip oleh A.G. Subarsono, tahapan kebijakan pemerintahan tersebut dapat dikatakan sebagai berikut. Penyusunan agenda menghasilkan agenda pemerintahan yang diikuti formulasi dan legitimasi kebijakan yang menghasilkan kebijakan. Kemudian memerlukan implementasi kebijakan yang menghasilkan tindakan kebijakan mengarah ke arah kinerja dan dampak kebijakan, sehingga memerlukan evaluasi implementasi kinerja dan dampak kebijakan dan akan menghasilkan kebijakan baru. Dalam penyusunan agenda kebijakan, ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan. Pertama, membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa semua fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elit politik bukan dianggap sebagai masalah. Kedua, membuat batasan masalah. Ketiga, memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasikan kelompok yang ada di masyarakat dan kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan. Kemudian berusaha mengembangkan alternatif kebijakan, membangun dukungan, dan melakukan negosiasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Kemudian, tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini, perlu dukungan sumber daya dan penyusunan pelaksana kebijakan. Pada proses implementasi, sering ada mekanisme intensif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan bekerja dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil. Menurut Michael Howlett dan M. Rames yang dikutip A.G. Subarsono,
Tahapan kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik meliputi hal berikut. A. Penyusunan agenda atau agenda setting, yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Kemudian formulasi kebijakan atau policy formulation, yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Kemudian pembuatan kebijakan atau decision making, yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, implementasi kebijakan atau policy implementation, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Evaluasi kebijakan atau policy evaluation, yaitu proses memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Secara umum, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat pakar kebijakan bahwa tahapan kebijakan meliputi formulasi atau perumusan kebijakan, tahapan implementasi atau pelaksanaan kebijakan, serta tahap evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan pemerintahan. Dilihat dari sini ada dua faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pertama, mutu dari kebijakan dilihat dari substansi kebijakan yang dirumuskan. Hal ini bisa dilihat pada kebenaran mengidentifikasi masalah yang secara tepat. Kebenaran identifikasi masalah secara tepat artinya masalah yang diidentifikasi itu tidak sekedar benar dalam arti plausible atau masuk akal, tetapi juga ditangani atau actionable, dilihat pada berbagai sarana dan kondisi yang ada dan mungkin dapat diusahakan. Ketepatan masalah memang selalu dapat diperdebatkan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa sekurang-kurangnya prosedur yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di samping itu terdapat perumusan strategi yang tepat pula. Strategi yang dirumuskan didasarkan pada perhitungan berbagai alternatif secara luas, dengan menggunakan berbagai kriteria seperti sudah dibicarakan terdahulu. Kedua, ada dukungan pada strategi kebijakan yang dirumuskan. Tanpa dukungan yang cukup, kebijakan tak dapat diwujudkan. Pengalaman yang menarik dari kedua hal ini dapat dilihat pada riwayat perencanaan pembangunan yang pernah terjadi di Indonesia. Rencana pembangunan ekonomi yang pernah disusun oleh Profesor Sumitro Djokodikusumo pada awal kemerdekaan untuk dilaksanakan awal 1956 sampai 1960 tidak dapat dukungan cukup dari parlemen pada waktu itu. Rumusan rencana cukup baik dilihat dari substansi ekonomi, tetapi baru mendapat persetujuan parlemen pada tahun 1958, dan karena sementara itu muncul peristiwa daerah, rencana itu tidak direalisasikan. Rencana itu dipandang orang terlalu sempit, hanya mencakup bidang ekonomi sehingga tak mampu menghimpun dukungan luas dari parlemen yang sangat bervariasi pada waktu itu. Teknik perumusan suatu kebijakan erat hubungannya dengan sifat atau bentuk dari kebijakan itu sendiri. Pada kebijakan yang bersifat rutin, teknik atau cara perumusannya juga bersifat rutin. Begitu juga halnya dengan kebijakan yang strategis mempunyai teknik atau cara perumusan yang strategis pula. Sesuai dengan bentuk atau sifat dari kebijakan itu, kita mengenal 3 teknik perumusan kebijakan publik, yaitu rutin, analogis, dan kreatif. Teknik perumusan kebijakan rutin sesuai dengan namanya berulang setiap waktu atau periode tertentu. Pada perumusannya juga terjadi berulang selama 1 sampai 5 tahun sekali. Kemudahan yang diperoleh dalam teknik perumusan kebijakan yang bersifat rutin ini adalah perumusannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Bentuk kedua adalah perumusan kebijakan yang bersifat analogis. Perumusan kebijakan di sini dianalogikan dengan rumusan kebijakan lain yang dipandang ada persamaannya. Pertimbangan yang dipakai untuk menggunakan
Cara atau teknik perumusan kebijakan yang dianggap sama ini bisa bermacam-macam. Ada kalanya orang mengasumsikan persamaan lokasinya, persamaan aspeknya, persamaan kondisi lingkungan sosial, budayanya, dan lain-lain. Pada tingkat perumusan kebijakan secara ilmiah ini, diperlukan beberapa persyaratan. Data yang digunakan harus cukup, objektif, artinya cara pengumpulan dan pengolahannya tidak subjektif. Cara pengambilan keputusan cukup logis atau rasional, prosesnya dapat dijelaskan, dan sebagainya. Pada taraf ini, perumusan kebijakan merupakan suatu yang baru. Proses perumusan pada taraf ini disebut perumusan kebijakan yang kreatif, sifatnya inovatif, atau merupakan terobosan baru. Namun demikian perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan baru di sini tidak berarti baru sama sekali atau berbeda sama sekali dengan apa yang sudah ada. Setiap kreativitas atau inovasi tetap bertolak dari apa yang sudah ada sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Cesarina Damiati akan menjelaskan materi tentang implementasi kebijakan pemerintah. Menurut Donald S. Farmater dan Carl E. Farnhorn, implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individual maupun kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan hal yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan, karena kebijakan akan sekedar menjadi impian dan rencana bagus yang tersimpan rapi di dalam arsip jika tidak diimplementasikan. Dalam pandangan George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, menurut Marley S. Grindle, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yaitu isi kebijakan yang berisi 1. Sejauh mana target groups termuat dalam isi kebijakan. 2. Jenis manfaat apa yang diterima oleh target groups. 3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan. 4. Apakah letak program sudah tepat. 5. Apakah kebijakan telah menyebutkan implementasi secara rinci. Dan 6. Apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai. Kemudian variabel yang kedua yaitu lingkungan implementasi yang mencakup 1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat dalam implementasi. Kemudian, karakteristik dan rezim apa yang sedang berkuasa. Dan yang terakhir, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Sementara, menurut Daniel A. Masmania dan Paul A. Sabatier, mengungkapkan ada 3 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Donald S. Farmater dan Carl E. Farnhorn mengungkapkan ada 6 variabel yang mempengaruhi hubungan antara kebijakan dan pelaksanaan, yaitu 1. Ukuran dan tujuan kebijakan. 2. Sumber-sumber daya. 3. Karakteristik agen pelaksana. 4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana. 5. Disposisi implementator. Dan 6. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Evaluasi kebijakan pemerintah. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan publik memiliki 3 lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi pos tindakan, yaitu lebih pada proses perumusan daripada muatan kebijakan. Samudra Wibawa mengungkapkan evaluasi kebijakan memiliki 4 fungsi, yaitu
1. Eksplanasi. Dari evaluasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan kebijakan. Kemudian yang kedua, kepatuhan. Dengan evaluasi, apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Kemudian yang ketiga, audit. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah output benar-benar sampai kepada kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran dan penyimpangan. Kemudian yang keempat, accounting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Saya Meli Romaiti, NPM D1D0076, akan menjelaskan tentang definisi komunikasi dan definisi komunikasi pemerintahan. Asal kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, berasal dari kata komunis yang berarti sama. Dari pengertian asal kata komunikasi tersebut, apabila dicirikan merupakan suatu karakteristik dari makna yang relevan dengan komunikasi manusia, yaitu kebersamaan. Mears dan Mears mengemukakan pendapatnya tentang komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan, sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisasi. Berdasarkan pada definisi dan pendapat tersebut di atas, dapat dikemukakan secara umum bahwa komunikasi adalah proses pernyataan antara manusia mengenai isi pikiran dan perasaannya. Dan apabila diaplikasikan secara benar, dengan etika yang tepat akan mampu mencegah dan menghindari konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa, sehingga dapat menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, definisi komunikasi pemerintahan. Mengenai definisi komunikasi pemerintahan ini, Taliziduhu Ndraha mengemukakan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang diperintah. Di pihak yang satu menggunakan frame of reference pihak yang lain pada posisi dan peran tertentu sehingga perilaku dan sikap pihak yang lain terbentuk, berubah atau terpelihara berdasarkan kesaling mengertian atau Verstehen, mutual empathic understanding, dan saling kepercayaan mutual trust antara kedua belah pihak. Baiklah, perkenalkan nama saya Syakila Yuda Putredian, NPMD 1D0244 akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Definisi komunikasi pemerintahan. Melalui definisi komunikasi pemerintahan, Taliziduhu Ndraha mengemukakan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan proses timbal balik penyampaian informasi dari pesan-pesan antar pemerintahan dengan yang diperintah. Konstruksi komunikasi pemerintahan dilakukan berdasarkan metodologi yang digunakan untuk membentuk konstruk hibrida yang lain, seperti komunikasi organisasional, komunikasi manajerial, komunikasi pemasaran, atau metodologi lainnya. 1. Unsur komunikasi dalam pemerintahan terdiri atas siapa, mengatakan apa, dengan atau melalui channel apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa. Unsurnya sendiri terdiri atas komunikasi, pesan, media, komunikan, dan efek. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa satu komunikasi akan menjadi efektif ketika pesan disampaikan lebih banyak berorientasi kepada kepentingan komunikasi. Proses komunikasi berdasarkan unsur komunikasi bukan berarti merupakan jaminan efektivitas suatu komunikasi karena dari setiap item proses tersebut dapat saja timbul distorsi yang dapat memacetkan proses komunikasi. 2. Pentingnya komunikasi dalam pemerintahan. Ditinjau dari aspek informatif, komunikasi berhubungan dengan kemampuan intelektual seseorang. Artinya, walaupun tujuan komunikasi hanya sekedar memberi atau menerima informasi, namun pelaku komunikasi harus tetap dalam prinsip. Sedangkan tujuan komunikasi ditinjau dari aspek persuasif, berkaitan erat dengan kejiwaan dan emosional. Dalam hubungan kerja dikenal adanya komunikasi informasi dan komunikasi hubungan kerja. C. Kaitan antara kebijakan pemerintahan dengan komunikasi pemerintahan.
Dengan sesuainya produk kebijakan pemerintahan tersebut, maka dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat menunjukkan semakin demokratis. Konsultasi publik atau public consultation dan pendapat umum atau public hearing adalah dua istilah yang menjadi populer seiring dengan pembangunan proses partisipatif dalam penentuan kebijakan. Selain komunikasi yang baik, keterkaitan komunikasi pemerintahan dengan kebijakan pemerintah tidak saja berada dalam tahap perumusan atau formulasi kebijakan dan tahap implementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiska Putra Pratama, NPM D1D020068 akan menjelaskan tentang media dalam komunikasi pemerintahan. Pada umumnya, masyarakat menganggap media komunikasi adalah alat bantu dalam berkomunikasi. Jarang sekali orang menganggap bahasa sebagai media berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena bahasa sebagai lambang beserta isi berbeda halnya dengan yang terlihat seperti dalam bentuk surat, telepon, radio, televisi, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, peradaban, dan kebudayaan, komunikasi bermedia mengalami kemajuan dengan memadukan komunikasi berlambang bahasa dengan komunikasi berlambang gambar dan warna. Maka film, televisi, dan video pun melanda masyarakat secara global. Oleh karena itulah, media disebut sebagai proses komunikasi sekunder. Tetapi menurut para ahli komunikasi, cara seperti ini dinilai kurang efektif. Menurut mereka, yang bersifat efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan persuasif adalah komunikasi tatap muka, karena kerangka acuan komunikan dapat diketahui oleh komunikator secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Menurut Mulyarto Cokrodinoto, partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk menyumbangkan daya pikiran dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi, dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Dari definisi tentang partisipasi tersebut, Sastroputro mengemukakan 3 gagasan penting yang memerlukan perhatian khusus, yaitu 1. Partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, bukan hanya keterlibatan jasmaniah. 2. Adanya kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha untuk mencapai tujuan kelompok. 3. Adanya tanggung jawab di mana merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Bentuk-bentuk partisipasi menurut Tali Ziduhu Indraha dan Febi Fajrurrahman menyatakan dapat berupa 1. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, 2. Partisipasi dalam bentuk materi, 3. Partisipasi bersifat skill, 4. Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik. Adapun mengenai tahap-tahap partisipasi menurut mereka, berpendapat dalam partisipasi masyarakat terjadi pada 4 jenjang, yaitu 1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, 2. Partisipasi dalam pelaksanaan, 3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, 4. Partisipasi evaluasi.